Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkaitan dengan identitas manusia Indonesia. Identitas manusia Indonesia ini berkaitan dengan ciri khas dari masyarakat Indonesia. Adapun ciri khas dari masyarakat Indonesia ini yaitu berkaitan dengan Kebhinneka Tunggal Ikaan, kemudian nilai-nilai Pancasila dan religius. Nah, pembahasan yang pertama yaitu berkaitan dengan manusia Indonesia lahir, hidup, dan berkembang dalam Kebhinneka Tunggal Ikaan. Di dalam pengalaman berelasi, berinteraksi, berdialog, beraktivitas, dan memperjuangkan hidupnya, orang-orang Indonesia menemukan makna keindonesiaannya yang kaya akan keberagaman. Mereka yang berjuang untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia adalah orang-orang yang sejak semula hidup dalam pengalaman relasi dengan latar belakang perbedaan dan keragaman agama, ras, suku, warna kulit, dan bahasa dalam konteks ribuan pulau, kemudian keberagaman tradisi, ritual, mitos, legenda, kemudian simbolisme bangunan, hasil bumi, dan flora fauna. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Nah, keberagaman yang pertama itu adalah keberagaman anugerah alamiah. Keragaman di Indonesia merupakan anugerah alamiah, yaitu tanpa dirancang, yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kemudian yang kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, bahasa, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Dengan menggunakan pemikiran Raden Mas Kuncoro Ningrat, kebudayaan mempunyai tiga wujud. Yang pertama, wujud pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud pertama berciri abstrak dan spiritual, artinya disebut wujud abstrak dan spiritual karena memang tidak kasat mata. Kemudian wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Kemudian wujud yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Raden Mas Kuncoro Ningrat menambahkan penjelasannya bahwa budaya juga memuat tujuh unsur penting, yakni bahasa. Jadi di setiap kebudayaannya itu mempunyai ciri khas bahasa yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua kesenian. Nah, di setiap budaya pasti mempunyai kesenian-kesenian masing-masing, baik seni tari, seni musik, dan seni yang lain-lain yang ada dalam kebudayaan. Kemudian sistem religi. Sistem religi ini berkaitan dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di budaya tersebut. Misalnya kepercayaan terhadap nenek moyang, kemudian kepercayaan terhadap mata air, kepercayaan terhadap pohon-pohon besar, kepercayaan terhadap batu, dan kepercayaan yang lainnya. Kemudian dalam unsur budaya itu ada sistem teknologi. Nah, sistem teknologi ini berkaitan dengan penemuan-penemuan dari masyarakat yang di mana
teknologi tersebut dapat membantu mereka dalam hal pekerjaan. Nah, kemudian yang kelima, sistem mata pencaharian. Nah, di masyarakat yang berbudaya itu mempunyai ciri khas bahwa mata pencarian mereka itu berbeda dengan masyarakat budaya lainnya. Saya ambil contoh misalnya masyarakat yang ada di pesisir. Nah, masyarakat yang ada di pesisir pantai ini mata pencarian mereka nelayan, mencari ikan. Kemudian masyarakat yang ada di gunung, mereka mempunyai mata pencarian bertani atau juga berternak. Nah, dalam unsur kebudayaan yang keenam ini, organisasi sosial. Nah, organisasi sosial ini berkaitan dengan organisasi-organisasi dalam kehidupan masyarakat budaya itu. Misalnya organisasi suku, kemudian organisasi klan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang terakhir, sistem ilmu pengetahuan berkaitan dengan proses mencari ilmu yang bisa bermanfaat bagi masyarakat budaya itu sendiri. Nah, proses ilmu pengetahuan ini misalnya penemuan-penemuan dari masyarakat budaya berkaitan dengan hal-hal pengobatan. Misalnya mereka menemukan akar kayu yang bisa mengobati, kemudian mereka bisa menemukan daun-daun yang bisa menghasilkan ramuan-ramuan obat. Nah, kemudian yang berikutnya, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Kita tahu bersama bahwa Bung Karno atau Presiden pertama Republik Indonesia merupakan sosok perumus Pancasila. Nah, Bung Karno dalam merumuskan Pancasila ini menurut saya sangat progresif, revolusioner. Artinya, dalam pemikirannya tentang nilai-nilai Pancasila itu, pemikirannya sejak dahulu masih relevan hingga sekarang ini. Artinya pemikiran dari Bung Karno ini tidak bisa tertelan oleh zaman. Secara geografis, saya ulangi lagi, uh, fondasi filosofis memuat jiwa bangsa, cita-cita luhur bangsa, rasa perasaan sebagai bangsa, dan nilai-nilai hidup berbangsa, mencari fondasi hidup berbangsa sudah menjadi pergulatan dari pemikiran Bung Karno. Proses perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan bermusyawarah, dan bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Yang berikutnya, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Secara geografis, Indonesia merupakan bagian dari Asia yang menjadi tempat lahir dan berkembangnya agama-agama besar dan etika. Salah satu karakter khas masyarakat Asia adalah kedalaman dan kekayaan religiositas yang memberi pengaruh besar pada praksis kehidupan. Hidup berkomunitas yang harmonis lebih dipentingkan dibandingkan kepentingan individual. Nah, setiap pemeluk agama mestinya memiliki sikap-sikap insani yang meliputi 11 hal. Yang pertama, mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Tuhan serta meyakini tanggung jawab manusia untuk mengembangkan diri sendiri secara aktif dan dinamis dalam kesatuan dengan alam sekitar. Kemudian yang kedua, meyakini bahwa hidup merupakan tugas mulia dan panggilan penuh cinta kasih dari Tuhan yang Maha Arif dan Pengasih
hidup bukan sebagai fakta statis dan nasib yang tidak bisa diubah. Yang ketiga, melihat manusia dalam kesatuan dengan sesama dan seluruh alam semesta yang dianugerahi rahmat kemerdekaan untuk memelihara dan melestarikan secara kreatif serta menggunakan alam untuk tujuan yang mulia demi pencipta. Yang keempat, melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan mencintai Sang Pencipta. Yang kelima, melihat secara hidup manusia sebagai suatu proses dari Tuhan dan demi perkembangan ke arah tujuan pemenuhan janji Tuhan yang maha baik. Yang keenam, peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan inti kehidupannya. Dengan demikian, manusia semakin menjunjung tinggi hal-hal yang agung dan sekaligus menghargai yang kecil dan remeh sebagai bagian dari proses hidup manusia di tengah alam semesta ini menuju pada Sang Pencipta. Yang ketujuh, memiliki tanggung jawab terhadap hidup pribadi dan bersama, teguh pada prinsip, tidak mudah terbawa arus, menyadari keterbatasan diri, dan memahami sesama serta peduli pada mereka yang lemah. Yang kedelapan, berjuang untuk membangun hidup sejahtera dengan segala bakat yang dimilikinya. Explorer sejati. Namun menyadari bahwa segala yang diupayakan serta hal-hal material sifatnya sementara dalam proses mengalami Allah yang mengatasi ruang dan waktu. Mistikus. Yang kesembilan, memiliki bela rasa dengan sesama dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. Yang kesebelas, mengakui adanya hidup fana dan baka dengan mengakui Tuhan yang Maha Rahim terlibat dalam hidup fana maupun baka. Yang terakhir, yang ke-11, menghayati hidup secara integral atau utuh di dalam kefanaan yang berhubungan dengan kebakaan. Yang terakhir, pendidikan Indonesia. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multibudaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal, pendidikan mempunyai peran penting dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Pendidikan berperan penting untuk membangun paradigma berpikir, bersikap, dan berperilaku sebagai bangsa Indonesia. Yang pertama, paradigma pendidikan itu sendiri yang mestinya menyatukan semuanya. Sebagai contoh, paradigma pluralisme dirasa kurang cocok untuk Indonesia yang sangat kaya dan dinamis dalam relasi keragaman. Pluralisme memberikan peluang untuk mengakui perbedaan atas keragaman, namun kurang memberi ruang kepada relasi dialog atas realitas keragaman tersebut. Pluralisme lebih menekankan kesatuan pasif dalam keragaman dan cenderung membuka peluang untuk masing-masing komponen untuk sekedar tidak saling mengganggu. Paradigma inilah menjadi dasar pendidikan agama di sekolah-sekolah sampai saat ini. Yang kedua, paradigma transformasi masyarakat berdialog menjadi salah satu alternatif. Dalam paradigma ini, kekayaan hidup dan dialog yang terjadi di dalam masyarakat menjadi titik tolak perkembangan masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal atau nilai-nilai religius lokal menjadi titik tolak pendorong pendidikan transformatif masyarakat itu sendiri. Paradigma transformatif masyarakat berdialog menjadi dasar untuk mengembangkan pendidikan transformatif yang menyatukan, mendinamisir, dan mentransformasi masyarakat dalam konteks keragaman seperti Indonesia. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.